Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Bapak Ibu. Hairus. Alhamdulillah Bu. kita bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, Bapak Ibu. Kita mulai nggih. Izin share screen. Ini yang sudah masuk 20 peserta. Oke. Oh, Bapak Ibu sebelum saya mulai ini sama share screen, apakah ada yang belum mendapatkan filenya pembelajaran yang pertama? Yang pertama punya Pak Erwan. Apakah sudah mendapatkan filenya semua, Bapak Ibu? Oke. Saya baru videonya, Bu. PPT-nya belum dapat yang Pak Irwan itu. Oh, belum dapat. Nanti setelah pembelajaran ini miliknya saya share. Kemudian punya Pak Irwan saya share juga ya, Bapak Ibu. Ya, Oke. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas kisi-kisi pedagogik biologi 81 sampai 90. Jadi kalau sebentar ini saya lihatkan dulu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat kisi-kisi dari pelajaran kisi-kisi dari IPA ini, bukan IPA ya, biologi. Jadi saya melihatnya dari halaman 81 Bapak Ibu. Jadi nomor 81 di pojok ini 81, saya anggap 81. Ada beberapa yang menganggapnya 61 indikatornya. Tapi saya biar nanti kalau semuanya sudah selesai ada 120 kisi-kisi begitu. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas media pembelajaran. Media pembelajaran biologi. Jadi media itu dibagi menjadi dua, media asli dan media eh, elektronik atau ICT. Di pembelajaran biologi itu kita kenalnya namanya ICT. Kemudian eh, elektronik itu ada media elektronik itu ada dibagi menjadi tiga, visual, kemudian audio, yang ketiga audiovisual atau multimedia menyebutnya. Kemudian ada karakteristik pembelajaran biologi, ada pendekatan, strategi, metode, model pembelajaran. Pendekatan kemarin kita sudah belajar 8 pendekatan ya Bapak Ibu. iya. Sudah dipelajari ini, kayaknya sudah hafal ini. Nah, nanti masuk lagi ke sini. Kemudian media pembelajaran memang banyak jumlahnya media pembelajaran dalam UP pedagogi biologi ini. Kemudian teori belajar ada lagi. Jadi teori belajar ada lagi. Kemarin Bapak Ibu kan sudah belajar teori belajar yang saya kasih kotak itu sudah hafal kan? Konstruktivisme. Nah, tapi di sini teori belajarnya pada indikatornya khusus untuk scaffolding. Tapi nanti saya uraikan scaffolding itu apa. Sepertinya di modulnya Bapak Ibu ada, tapi nanti saya rangkumkan agar Bapak Ibu tidak perlu melihat modul. Kemudian ada masih 86 media pembelajaran lagi yang dibahas sampai 89. Jadi merancang media pembelajaran, metode ilmiah dalam media pembelajaran, media pembelajaran biologi berbasis ICT. Nah, itu yang kita bahas hari ini. 81 sampai 90. Nah, saya harapkan nanti di akhir semuanya bisa dibahas sampai 120. Kita mulai dulu. Tapi Bapak Ibu sudah punya ininya semua ya, kisi-kisinya ya. Saya belum, Bu. Oh, nanti saya share di grup juga dah. Saya kira Iya, sudah Bu. punya gitu. Oke, Belum, Bu. Bapak Ibu sama santai-santai ya, jangan
jangan kaku, jangan redek, bolehlah sampai santai-santai, rebahan, boleh. Oke, saya lanjutkan satu. Tegang semua, Bu ya. Iya, jangan tegang. Kalau saya tegang nanti nggak masuk. Ini pelajarannya gampang. Sudah seharian capek, yang penting sudah mandi. Kemudian dilihat kayak lihat lihat apa ya? Lihat pengajian mungkin ya. Jadi nanti bisa nggak bisa tanya begitu. Pelan-pelan. Saya ada yang jawab ribu. Nanti kalau nerangkan pelan-pelan ya Bu. Siap. Mungkin kita terlalu cepat begitu. Oke. Em, di sini model pembelajarannya. Jadi yang pertama itu kita akan bahas media pembelajaran biologi. Jadi di mana disajikan KD3 Biologi SMA, peserta dapat menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran inkuiri biologi. Oke, mengingatkan kembali, model pembelajaran inkuiri ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Intinya di sana ada berpikir kritis. Jadi ini intinya inquiry adalah berpikir secara kritis, kemudian mencari jawabannya masalah, menemukan sendiri jawaban dari permasalahan. Itu adalah inquiry ya Bapak Ibu. Intinya di sana. Jadi langkahnya inquiry itu ada satu, orientasi masalah, dua, merumuskan pertanyaan, mengajukan hipotesis, jawaban sementara, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, menyimpulkan. Nah, ini sederhana, tapi Bapak Ibu harus hafal. Orientasi masalah, kemudian merumuskan pertanyaan, mengajukan hipotesis, setelah itu mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. Ini adalah langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Oke, coba dimengerti. Setengah menit, 30 detik saja. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu dalam soalnya. Soalnya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Nah, media pembelajaran jika guru menggunakan pembelajaran inquiry yang tepat adalah inquiry yang tepat. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Jadi berpikir kritis. Kemudian siswa itu bisa menemukan sendiri jawabannya mengenai permasalahan yang diajukan atau permasalahannya. Kira-kira medianya apa ya Bapak Ibu? Silakan tuliskan boleh di kolom chat. C, 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 C. Bu Yunisa, C. Bu Sukawati, Bu Devi, C semua. Oke. Siswa melihat video. Oke. Melihat video. Kalau video saja, maka tidak bisa menyelesaikan pembelajaran inquiry. Menggunakan alat peraga torso juga belum bisa menggunakan ya. Ini belum bisa. Menggunakan internet untuk memecahkan masalah sistem ekspresi. Nah, ini betul. Oke. C. Jadi kalau siswa, kalau internet sekarang kan isinya macam-macam, ada permasalahan, kemudian bisa membuka di mesin pencari. Oke. Saya lanjutkan. Menunjukkan masalah.
Oke, kayaknya ini benar-benar semua Bapak Ibu jawabannya ini. C, 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 C. Lanjut, masih gampang. Ada pendekatan strategi, metode, dan model dalam pembelajaran biologi. Saya mengingatkan lagi, ada model. Model ini adalah gambaran proses pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar digunakan untuk mengorganisir pengalaman belajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Kuncinya di dalam model itu yang membedakan dengan pendekatan strategi metode adalah model memiliki sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Contohnya CTL, PBL, PJBL. Nah, itu adalah model. Ada sintaknya. Pendekatan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Nah, sebenarnya pendekatan ini banyak macamnya. Kemarin eh, saya menyelipkan 8 pendekatan yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian strategi ini adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi strateginya pembelajaran langsung atau pembelajaran tidak langsung. Oke. Metode upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan secara optimal. Yang sering kita gunakan ya metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah tahu ini perbedaannya di mana model, pendekatan, strategi, dan metode ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Model itu banyak sekali Bapak Ibu, tapi yang sering keluar yang berkaitan dengan model pembelajaran sains, fisika, kimia, biologi di dalam soalnya ada 4 model ini dan biasanya ditambahi pembelajaran kelompok. Kelompok itu apa Bapak Ibu? Model pembelajaran berkelompok masih ingat? Kooperatif, Benar, kooperatif, benar cooperative learning. Oke. Jadi sintaknya di sini adalah perbedaannya di mana sih Bu? Ada discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning. Jadi ini sintaknya Bapak Ibu. Simulasi simulasi, problem statement, pengumpulan data, kurang pembuktian, menarik kesimpulan kurang besar. kurang satu mungkin Ibu. PJBL, problem PJ PJBL project, Yang PJBL nomor 4 itu project basic PJBL. nomor learning. 4 tuh PJBL Nomor 4. project based learning. Oh iya, sorry, Pak. sandal lihat. Makasih Iya. Ibu, sorry sandal lihat. Oke. Jadi dari discovery learning itu kata kuncinya pembelajaran yang menemukan pengetahuan. Jadi menemukan inquiry learning. Jadi inquiry learning itu orientasi masalah. Kemudian ada pengumpulan data dan verifikasi. Mengumpulkan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, analisis proses inquiry. Jadi inquiry itu titik kuncinya itu adalah berpikir kritis, mencari jawabannya sendiri begitu, mencari. Problem based learning, langkah-langkahnya adalah yang pertama orientasi pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan PJBL, nah kalau PJBL itu eh, KD-nya itu C6 karena menghasilkan sebuah produk. Pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, monitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji hasil, kemudian adalah mengevaluasi pengalaman belajar. Oke, di sini menitik beratkan bahwa pembelajaran ini membuat siswa aktif secara fisik dan mental. Nah, itu untuk PJBL Bapak Ibu. Silahkan dibaca dulu.
Nanti soal-soalnya itu kalau Bapak Ibu tidak hafal, kita akan buka ke atas, buka ke atas. Dibaca ya Bapak Ibu 1 menit. Insya Allah hafal ini. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Kita lanjut, sudah hafal? Oke, kita akan bahas satu-satu. Pak Setiono akan melaksanakan pembelajaran fisika ini pasan dengan tujuan melalui kegiatan pembuatan proyek kincir angin sederhana. Siswa dapat mengembangkan kreativitasnya. Langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Setiono adalah sebagai berikut. Nah, urutan langkah pembelajaran yang tepat dilakukan Pak Setiono. Jadi kalau itu sebuah produk kincir angin, ini kan produk Bapak Ibu, maka pembelajarannya PJBL. iya. PJBL. Biasanya PJBL. Nah, kalau ternyata di dalam soal kalau seperti ini tidak disebutkan ini PJBL atau tidak disebutkan oh ini inquiry, maka Bapak Ibu pertama-tama kalau ada soal seperti ini lihat nih pilihannya. Oh, pilihannya 1, 2, atau 3. Kira-kira mana yang Yes. benar duluan, yang harus duluan? Apa mengidentifikasi faktor, menampilkan video, membuat titik air? video. Maka yang mana yang benar Bapak Ibu? Menampilkan Nomor video. nomor 2 kegiatan inti, Bu. Menampilkan kegiatan video inti. tentang Iya, pemanfaatan. betul. Jawaban. Menampilkan video dulu tentang Iya, pemanfaatan kincir air Ya. oleh kegiatan anak. inti kincir pertama. air. Nah, berarti nomor Pertama. 2 nih. Iya, jawabannya D. D Nah, nomor jawabannya. 2 Baru dulu. setelah itu Nah, 5, jadi Bapak 2. Ibu meskipun nggak hafal tahu oh soalnya apa Mengidentifikasi. ya. Nah, Iya. setelah itu mengidentifikasi. Oke, lancar. Jadi memang menampilkan biar cepat, kadang-kadang kita kan nggak hafal pas ketika ngerjakan soal itu, waduh ini sudah nerdek duluan, dilihat saja pilihannya Bapak Ibu. Kita lanjut. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Oh, kecil sekali tulisannya, Bu. Coba kalau kecil saya ini. Agak kabur tulisannya, Bu. Nah, ya Iya. itu saya baca pelan-pelan. Guru membuat skenario pembelajaran untuk kelas 10 SMA pada materi pencemaran lingkungan dengan kegiatan inti. Siswa diberikan beberapa pertanyaan terkait masalah pencemaran lingkungan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa diajak untuk membahasnya secara berkelompok dan mendesain perencanaan proyek siswa, menyusun jadwal. Nah, guru memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, mengukur sejauh mana ketercapaian pembelajaran melalui proyek yang dihasilkan siswa, serta merefleksi pengalaman para siswa dalam proses penyelesaian sebuah proyek. Model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL di atas merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dengan menggunakan pendekatan saintifik.
manakah yang tepat dengan pernyataan berikut tersebut. Kalau Bapak Ibu masih ingat, pendekatan saintifik itu pendekatan yang bagaimana Bapak Ibu? Pendekatan saintifik itu kan ada yang 5M, 5M. benar, Pak Adat langsung. Nanya. Ada Berarti dia mengamati, menanya, mengumpulkan mengamati, mengumpulkan, Nah, mengasosiasi, dan sip. Nah, kira-kira kalau komunikasikan. itu berarti jawabannya yang mana? Yang E. D. Loh ya, loh. Yang berkaitan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, mengkomunikasi. Jadi jawabannya ya? Iya. E, Bu. Project. Iya, benar. Yang E, Tadi di Bapak atas Ibu. 5. E. Iya, jawabannya ini di chat sudah E. Tentang Bu Waida, Bu Yunisa sudah E. Betul. saintifik. Karena kan kemarin kita sudah belajar 8 pendekatan. Kalau saintifik itu ada 5, menanya 5M. Nah, benar itu. Kalau oke, bentar saya buka dulu nih. Kegiatan Asosiasi. amati, tanya, mengumpulkan data, asosiasi, dan komunikasi. Oke, yang A kita bahas. Ada project based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan dengan cara memberikan gambaran tentang materi pelajarannya dengan mencontohkan kejadian di dunia nyata. Pakai pendekatan apa ini Bapak Ibu kalau dunia nyata? Inquiry. Kontekstual. Yes, ya betul. Kontekstual. Kontekstual, Kon- bukan dunia nyata. Kontekstual, Bu. Iya, kalau dikaitkan dengan dunia nyata itu pasti kontekstual ini. Ini kontekstual. Yang dua, project based learning adalah pendekatan yang Tekstual. memandang siswa sebagai individu aktif, membangun pengetahuannya sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya. Discovery. Konstruktif. Bentar. Discovery. Kalau aktif tadi, kok nggak salah, kalau siswa aktif yang center. Discovery learning. Iya, discover aktif. Yang aktif, cara mengalami dan mengerjakan sendiri. Iya, mengerjakan sendiri tadi. Inquiry. Inquiry. Mengumpulkan data. Inquiry. Inquiry. Pengetahuan sendiri, memecahkan masalah sendiri, mencari solusi sendiri, inquiry. Bentar ya, baik. This meeting is being recorded. Oke, bentar. Bapak Ibu itu ini banyak yang SMS ke saya katanya. Apa namanya? Banyak yang nggak bisa masuk. Tapi tadi masuknya lancar ya Bapak Ibu ya? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Oh, ini banyak yang SMS nggak bisa masuk. Mungkin internetnya di sana ya. Ya, mungkin daerahnya sinyalnya terganggu, Bu. Iya, benar. Bentar ya Bapak Ibu. Project based learning ini dengan pengetahuan sendiri dengan cara mengalami dan mengerjakannya. Berarti ini adalah pendekatan apa Bapak Ibu?
Inquiry. Inquiry. Tidak saya buka ya Bapak Ibu, nanti saya buka sendiri. Ini saya kayaknya ini ngadat ini. Oke, kita lanjut ke C. Inquiry. Ya, betul inquiry. Project based learning merupakan pendekatan agar siswa dapat melatih menalar secara induktif, yaitu mengutamakan kepada bagaimana proses untuk menemukan jawaban suatu persoalan, bukan tentang benar tidaknya jawaban. Masih ingat kemarin pendekatannya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu masih ingat pendekatannya, itu pendekatannya open-ended. Oke, nanti bisa dilihat lagi ya Bapak Ibu. Kemudian yang D, project based learning merupakan pendekatan belajar siswa dapat mengumpulkan hal-hal yang sifatnya umum, lalu disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang lebih khusus. Nah, ini disebut dengan pendekatan Induktif. deduktif ya. Deduktif. Ya, betul Pak Ajat. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Soal selanjutnya. Ada model pembelajaran ini peserta didik difasilitasi melakukan pembelajaran aktif. Mereka benar-benar akan dibuat aktif baik secara hands-on melalui kegiatan fisik maupun secara hands-on melalui kegiatan berpikir atau secara mental. Karena itulah ruh dari pelaksanaan model pembelajaran ini sesuai sekali dengan amanat kurikulum 2013. Model pembelajaran yang dimaksud adalah yang mana Bapak Ibu? Discovery learning, cooperative learning. Boleh langsung dicat, boleh. PJBL ya. PJBL Pak Ajat, yang lainnya ditunggu. C. PJBL. Yang C PJBL, resmi. Yang lainnya masih PJBL. Coba. PJBL. Kegiatan karena itulah dari pelaksanaan. ini sudah Oh, dua dia peserta aktif. ini menyampaikan PJBL. Yang lainnya saya lihat dulu chatnya. Bu Rini C, Bu Witri C PJBL. Oh banyak yang PJBL. Oke, jadi tadi saya buka lagi ya. Jadi di PJBL itu siswa memang dibuat aktif secara fisik dan mental. Iya. Maka kalau di sana ada kata-kata Lengkap kuncinya, aktif. maka siswa dibuat aktif secara hands-on, kegiatan fisik, ataupun secara menson. Maka jawabannya adalah PJBL ya Bapak Ibu. Iya. Kalau inquiry itu apa? Inquiry melatih berpikir kritis. Kalau problem based learning berorientasi terhadap masalah. Masalah. Betul. Discovery learning? Iya. Menemukan Simulasi. Iya, menyelidiki Maaf. pengetahuan. Cooperative learning? kerjasama tadi. Kerjasama, betul. Sama. Berarti saya itu hanya mengingatkan sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Mengingat kembali. Iya, betul. Oke. Seorang guru biologi akan melakukan pembelajaran dengan tujuan sebagai berikut. Diberikan suatu permasalahan tentang efek rumah kaca. Siswa dapat membuat solusi terhadap permasalahan tersebut dengan tepat. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang sesuai untuk tujuan tersebut adalah yang mana kira-kira Bapak Ibu? D itu Recording has started. PBL Bu. Is being recorded. PBL. Ini kan PBL inti ini. pembelajaran. Inti. D. Kalau inti pembelajaran berarti D tujuan. D Nggak itu usah, nggak usah. D. Tujuan, nggak Rumus usah. Kan nggak usah. orientasi masalah. Tujuan, nggak Namanya. Orientasi. usah. Berarti langsung Yang D, Bu. iya, masuk orientasi, mengorganisasi siswa belajar, membimbing penyelidikan, menyajikan artefak evaluasi. Jawabannya yang D ya Bapak Ibu. Iya. Oke, Bapak Ibu itu senang kalau filenya saya coret, saya kasihkan atau bersih saya kasihkannya sih? Yang dicoret, Bu.
Oh, saya kira itu saya rapikan dulu itu kalau malam itu hasil coretan. Saya kira itu biar Supaya kami bisa lihat kata kuncinya. Iya, oh betul. gitu. Oke 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 ya. Saya kira biar rapi itu Bapak Ibu. Oke bolehlah. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu mengenai media pembelajaran biologi berbasis ICT. Jadi media pembelajaran itu adalah segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Jadi media pembelajaran itu dibedakan menjadi dua, ada media asli, kemudian ada media elektronik atau ICT kita nyebutnya. Media asli itu ya kayak preparat, buah Iya, beneran, ya. Nah, iya, ya. apa yang ada di alam beneran itu asli, yang elektronik banyak. Jadi media pembelajaran ICT itu dibedakan menjadi tiga. Audio, video, audio video, atau kita menyebutnya multimedia. Nah, media audio, audio itu yang didengar. Macam Iya, media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Jadi media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata, maupun nonverbal, bunyi-bunyian, dan vokalisasi. Contoh, media radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Kalau visual, visual itu ya jadi visual mata, bisa dilihat dengan mata. Gitu. Macam-macam media pembelajaran visual itu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jadi jenis media pembelajaran visual itu menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Jadi biasanya gambar, poster. Kalau ya. torso itu media apa Bapak Ibu? Terus Visual, visual. Ya, visual. visual bisa kita lihat. Asli. Kemudian multimedia, jadi audio visual. Visual. Jadi perpaduan dua-duanya. Nah, itu banyak sekali yang sekarang mulai video, terus apalagi banyak sekali Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal. Tadi itu hanya mengingatkan Bapak Ibu. Bu Ani itu melaksanakan pembelajaran biologi dengan ICT pada proses siklus Krebs. Bu Ani memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh agar siswa mengalami proses siklus Krebs yang sulit divisualisasikan, sulit. Nah, pernyataan berikut yang benar terkait dengan aspek pelaksanaan kelayakan media yang digunakan adalah sulit divisualisasikan. Berarti kita harus cari yang paling mendekati ya Bapak Ibu. Media yang paling mendekati. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Slide PPT. Slide PPT? B. A. Media B, video. Bu. Video animasi, siklus Krebs. Karena visual kan gambar sulit tadi. Ya, divisualisasikan. Video animasi. Jelas. Kalau divisualisasikan kan nggak mungkin recording jelas. Tidak. Iya. Virtual class juga nggak mungkin dapat memvisualisasikan. E-modul juga tidak. B. Yang menggunakan media video. PPT apa video yang paling mendekati dengan mempelajari siklus Krebs ini, Bu, Bapak Ibu? Yang lengkap B, Bu. Ya, B. jadi lengkap itu segerakannya dan lain-lain. Betul, Bapak Ya, Ibu. apa yang bisa lengkap. Oke. Lanjut ya, ini hanya mengingatkan Bapak Ibu. Ini ada kisi-kisi ya Bapak Ibu 85. Aplikasi ragam teori belajar dalam pembelajaran biologi SMA. Jadi di sini ada yang namanya proses scaffolding sesuai teori belajar konstruktivisme sosial Vygotsky.
Jadi scaffolding itu adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang murid. Jadi dengan begitu, ketika di dalam kelas, guru dapat menyesuaikan tingkat bimbingannya dengan potensi masing-masing siswa. Jadi scaffolding itu kalau kita ngomongnya bantuan yang diberikan kepada siswa. Nah, gitu. Scaffolding bantuan. Jadi tingkatan pemberian bantuan ini ada 3. Level 1, level 2, level 3. Level 1 itu environmental provision. Kemudian yang 2 explaining. Yang ketiga adalah development conceptual thinking making connection. Oke. Saya buka satu-satu sama mengingatkan lagi Bapak Ibu. Ada level 1. Level 1 itu adalah environmental provision. Jadi ketentuan lingkungan. Ketentuan lingkungan pada level ini siswa itu juga didukung belajar mandiri. Jadi sebelum guru berinteraksi dengan siswa, tugas guru adalah menyiapkan lingkungan belajar siswa. Lingkungan belajar itu bermacam-macam Bapak Ibu, menyiapkan tempat duduknya. Nah, gitu. Jadi guru membuat belajar kelompok ataupun membuat lembar kerja siswa dalam kegiatan berkelompok. Belajar berkelompok dapat membuat siswa saling berkolaborasi dengan siswa lain. Kayak peer collaboration. Dan melatih siswa untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Siswa juga dapat merefleksikan proses yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengoreksi pekerjaannya sendiri. Jadi bagaimana guru itu membuat lingkungan belajar siswa menyenangkan. Masih pada tahap 1. Jadi ketentuan lingkungan. Oke. Lanjut, level 2 itu isinya apa saja Bapak Ibu? Karena level 2 itu isinya banyak. Jadi level 2 itu ada explaining, reviewing, dan restructuring. Pada level kedua, antara guru dan siswa terlibat secara langsung dalam suatu interaksi. Kalau yang satu itu kan guru membuat lingkungannya belajar dulu. Kalau level 2, berarti guru secara terlibat langsung dalam interaksi. Bentuk interaksi yang terjadi mulai explaining menjelaskan, meninjau atau memeriksa, memberikan pemahaman ulang, restructuring. Nah, oke. Explaining itu adalah menjelaskan, interaksi pertama yang dilakukan yaitu menjelaskan. Menjelaskan merupakan cara yang digunakan oleh guru kepada siswa untuk menyampaikan konsep yang telah dipelajari. Pada tahap ini, guru lebih memfokuskan perhatian siswa pada aspek-aspek yang berhubungan dengan matematika, dengan biologinya, dengan pembelajaran inti maksudnya. Kemudian ada yang kedua, yaitu meninjau atau memeriksa. Jadi, siswa mengerjakan tugas, siswa tidak selalu dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang paling berkaitan dengan ide-ide yang muncul dan atau masalah yang telah dipecahkan. Jadi pada tahap review ini ada 5 kategori. Karena ini tiap tahun kadang muncul kategorinya yang reviewing, kadang muncul yang level 1-nya. Jadi sepertinya perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sama mengingat-ingat begitu. Reviewing dibagi menjadi 5 jenis interaksi. Yang pertama yaitu looking, touching, dan verbalizing. Pada interaksi ini, guru mendorong siswa untuk dapat menyelesaikan masalah, membuat siswa mencerminkan apa yang dilihat dari soal dan meminta siswa untuk menceritakan kembali hasil pengamatan dengan bahasa sendiri. Prompting dan probing, jadi pada interaksi ini, guru memberikan arahan kepada siswa untuk dapat menjelaskan dan melakukan pembenaran sendiri. Nah, jadi guru memberikan beberapa pertanyaan yang mengarah pada solusi yang diinginkan. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaan open-ended sehingga siswa itu bisa menyimpulkan sendiri gitu. Terus mencari solusinya sendiri itu pada prompting dan probing. Kemudian ada interpreting student. Guru menelaah tindakan dan ucapan siswa. Hal ini dapat diperoleh dari langkah-langkah masalah. Kemampuan siswa dapat dilihat dari langkah-langkah yang dibuat oleh siswa tersebut. Kemudian ada parallel modeling.
Pada tahap ini, interaksi yang telah dilakukan oleh guru dan siswa dirasakan kurang cukup mengarah pada solusi yang ingin dicapai, sehingga strategi yang akan dilakukan oleh guru adalah memberikan permodelan yang sejenis. Explaining dan justifying itu adalah interaksi antara siswa dan guru ketika berdiskusi. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang ketiga, kalau tadi itu kan ada tiga, menjelaskan, meninjau. Nah, kalau meninjau dan memeriksa tadi itu ada 5. Kemudian yang ketiga itu apa? Yang ketiga dari level 2 yaitu memberikan pemahaman ulang, restructuring. Dalam restructuring ini dibagi menjadi 4 interaksi, providing, simplifying, repressing, negosiasi. Nah, kemudian ini jadi providing meaningful context, siswa dihadapkan pada sebuah masalah, baik matematika, biasanya masalah inti pembelajarannya biologi yang abstrak, dan siswa tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian simplifying the problem, ketika siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan, guru dapat memberikan bantuan dengan cara membuat masalah tersebut menjadi lebih sederhana. Kemudian repressing student, pada interaksi ini peran guru adalah mengamati proses siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Negosiasi peran yang dilakukan guru pada interaksi ini adalah melakukan negosiasi makna dengan siswa sebelum dilakukan kesimpulan untuk mengarahkan makna siswa yang melebar. Nah, atau siswa diajarkan untuk bernegosiasi dengan bermakna gitu. Oke, yang yang ketiga, karena ada 3 level, yaitu developing conceptual thinking, pengembangkan pemikiran konseptual. Nah, pada level terakhir atau level ketiga, merupakan tingkatan yang paling tertinggi dari scaffolding yang terdiri dari interaksi guru yang secara langsung ditunjukkan pada perkembangan pemikiran konseptual. Nah, siswa dilibatkan secara langsung dalam wacana konseptual yang dapat mengembangkan daya pikir mereka. Yang pertama, mengembangkan alat representasi, kemudian membuat hubungan, menggeneralisasikan wacana konseptual. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa membacanya lagi. Saya rangkumkan agar tidak membuka modul ya Bapak Ibu. Oke. Kira-kira yang tadi kita baca bersama itu masih ingat ya Bapak Ibu ya soal berikut ini. Teori Vygotsky lebih menitik beratkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal, sosial, kultural, historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Pada materi hukum Mendel tentang persilangan, guru memberikan waktu diskusi kepada siswa. Siswa diskusi dalam kelompok, namun sebagian siswa tidak bisa menentukan fenotip dari hukum Mendel tersebut. Nah, guru melakukan scaffolding termasuk dalam kategori yang mana, Bapak Ibu? Explaining dan justifying, looking, touching, dan verbalizing, parallel modeling, making connection, prompting, dan probing. Jadi di sini tidak memberikan tentang persilangan, guru memberikan waktu diskusi. Ada kata diskusi. Kan kalau yang level pertama itu tadi menyiapkan lingkungannya. Ya Bapak Ibu. Level kedua itu sudah mengembangkan pemikiran konseptual. Jadi setelah pembelajaran, setelah diajari. Nah, itu sudah mau mengembangkan. Maka kalau siswa itu masih guru memberikan waktu diskusi kepada siswa, maka ini adalah level yang kedua. Level yang kedua, siswa diskusi dalam kelompok, namun sebagian siswa tidak bisa menetapkan, belum bisa semuanya menetapkan fenotip dari hukum Mendel tersebut. Oke, berarti ini tadi ada diskusi guru dan siswa. Itu kata level 2. Level 2, kemudian kategori reviewing yang menjelaskan explaining dan justifying ini ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi
Ini kayaknya materinya paralel modeling. Ketika siswa tadi tidak bisa menunjukkan apa Bapak Ibu? Paralel modeling. Jadi interaksi yang telah dilakukan oleh guru dan siswa dirasakan kurang cukup mengarah pada solusi. Nah, pada solusinya, itu disebut paralel modeling. Oke, kita lanjut. Kita lanjut kisi-kisi 86 Bapak Ibu. Masih ada suaranya ya Bapak Ibu? Bu. Ya masih, Bu. Oke, semangat. Bu Kombi masih Masih, semangat Bu. ini. Materi pembelajaran biologi berbasis ICT 3. Oh, ini banyak yang di grup tidak bisa masuk. Oke. Media pembelajaran biologi berbasis ICT 3. Ini ada contoh Bapak Ibu penggunaan media pembelajaran Lektora Inspire pada mata pelajaran biologi dalam upaya meningkatkan kompetensi belajar peserta didik. Lektora Inspire itu Bapak Ibu sudah tahu ya seperti apa aplikasinya ini? Belum, Bu. Seperti Moodle. Moodle itu ya PPT ini tapi bentuknya kayak seperti Moodle itu. Oke. Pada ranah kognitif yang dibatasi hanya pada aspek menganalisis Y4. Menggunakan media pembelajaran Lektora Inspire. Datanya seperti ini. Bapak Ibu, ini saya jelaskan ya. Yang ini itu eksperimen. Yang ini kelas kontrol. Jadi, ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen itu eh, menggunakan media Lektora Inspire. Kemudian satunya kelas kontrol tidak menggunakan media tersebut. Nah, yang warna biru itu adalah nilai pretestnya. Sedangkan yang warna orange itu adalah nilai post-testnya. Kemudian yang warna abu adalah gain apa itu? Pembedanya. Nah, jadi kalau biru sama biru, pretest sama pretest, itu kan hampir tidak ada perbedaan. Pretest nilai pretestnya sama. Tetapi orange itu hasil post-testnya yang menggunakan kelas eksperimen yang menggunakan Lektora Inspire nilai post-testnya lebih tinggi daripada kelas kontrol. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Sekiranya. Kalau begitu A, B, C, D, E kita mana yang paling tepat? Yang A, skor rata-rata post-test, aspek menganalisa, C4, kelas eksperimen, tidak menunjukkan perubahan yang efektif antara skor rata-rata post-test hasil belajar, kelas kontrol. Bagaimana Bapak Ibu? Kan post-testnya jelas menunjukkan yang ini, gainnya aja perbedaannya besar. Nah, Iya. berarti ini salah ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, B. Terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan media pembelajaran Lektora Inspire lebih tinggi dan signifikan dibanding peserta didik yang tidak menggunakan media pembelajaran. Betul kalau ini. Karena apa? Nah, dilihat post-testnya. Betul. Gimana Bu Aziza? Ya, post-testnya lebih tinggi dibanding pretest di kelas kontrol. Betul. Jadi yang dilihat post-testnya di situ. Oh, memang hasilnya lebih tinggi, yaitu kelas eksperimennya daripada kelas kontrolnya. Kan begitu ya, Bu? Yang ketiga, Ya. kenapa salah? Terjadi penurunan skor rata-rata post-test pada kelas eksperimen dengan skor rata-rata post-test hasil tes tidak ada penurunan. Kita kan naik semua ini. Ya. Oke, yang D, skor rata-rata PISTES, aspek menganalisis C4, kelas eksperimen menunjukkan perubahan yang signifikan antara rata-rata pretest hasil belajar kelas kontrol. Tidak juga. Perbedaan skor rata-rata pretest dengan skor rata-rata posttest kelas kontrol menunjukkan perubahan yang signifikan pada aspek menganalisis C4. Juga tidak, Bapak Ibu. Yang dilihat adalah pada bagannya. Oke, di sini ada yang ditanyakan? Kata kuncinya peningkatan. Iya, ada peningkatan. Kalau kita melihat dari grafiknya.
Jadi grafiknya grafik hasil rata-rata skor awal dan akhir aspek menganalisa C4 yaitu pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke. Bisa lanjut ya Bapak Ibu? Media Lektora Inspire. Oke. Materi merancang media pembelajaran biologi. Merancang media pembelajaran biologi. Bu Ima mengajar kelas 10 pada materi daur lisogenik virus. Jadi materi pembelajaran berupa konsep tentang daur hidup lisogenik. Sementara itu, di dalam kelas tidak ada sarana-prasarana untuk menampilkan video. Jadi untuk mencapai pembelajaran yang efektif, Bu Ima dapat menggunakan media yang tepat dalam mengajar materi tersebut. Tidak ada, jadi tidak ada sarana menampilkan video Bapak Ibu di sini. Iya. Oke. Poster. Apakah bisa diganti poster? Bisa. Bisa. Kalau audio? Tidak ya Bapak Ibu. Tidak ada Jadi sarana. bagaimana Sarana. ini bisa ditampilkan kan videonya tapi tidak ada. Nah, yang efektif sekali untuk menggantikan penampilan video itu apa dari A sampai E? C. C? Oh, tiga Iya, dimensi. ada torso itu. Torso 3 dimensinya ada lisogenik. Ada? Torso lisogenik ada kalau nggak salah, Bu. Recording model 3 dimensi daur 3 dimensi saja daur lisogenik. Jadi kalau tidak ada video visual maka gambar yang menyerupai. Nah, yang di antara gambar model 3 kartu menjodohkan media flip chart yang dengan mudah mengurutkan daur hidup. Poster. Ada absorpsi, penetrasi, poster. profeks. Maka yang paling cocok itu biasanya menjodohkan kan Bapak Ibu. Oh, Oh, bukan poster ya, Bu? Bukan. Kalau poster kita hanya melihat, tapi kalau menjodohkan kita kan berpikir nih daurnya. Pertama absorpsi, kedua penetrasi. Kartu. Oke. Iya. Jadi kita paling gambar mana yang paling menyerupai visual. Menyerupai visual video. Oke, lanjut. Bu, boleh nanya, Bu? Boleh. Santai, Media Bu. Philip chart tadi apa, Bu? Media Philip chart tadi apa? Media flip chart itu kalau kita, jadi kayak gimana saya menjelaskannya ya? Karena saya ngajar di SMK, Bu. Udah lama nggak megang Flip sama di SMK, oke. Flip chart. Biasanya kita itu seperti buku yang juga bisa buku dibuka, kemudian scrapbook. ya Scrapbook. itu, ya sejenis itu. Jadi kita bisa ada gambar-gambarnya di situ, ada flip chartnya yang kita masukkan begitu kalau flip chart. Model 3 dimensi daur lisogenik berarti seperti torso ya Bu? Masuk torso itu ya? Enggak. Kalau di Torso ada, Bu. SMK itu biologinya apa Bu? IPAS itu ya Bu Rini ya? Semenjak kurikulum Merdeka ini IPAS, Bu. Tapi sebelumnya ada biologi di pertanian. Oh iya kalau pertanian punya ya biologi ya. Kalau kurikulum Merdeka dia gabung kimia, IPAS pokoknya biologi, kimia, fisika, ekonomi, geografi. Oh. Jadi jamnya dibuat rebutan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sertifikasinya lolos nih, kemudian jamnya memenuhi atau tidak itu? Memenuhi, Bu. Oh, Kan IPAS linear. Ibu kan linear kalau biologi, kimia sama fisika. Linear ke IPAS Bu ya. Iya, satu Iya. minggunya 6 jam, Bu. Masih Tempatnya Bu linear. Devi juga memenuhi itu ya Bu Devi. Iya,
Oh, Satu kali pertemuan per minggu 6 jam pelajaran. 6 jam. Berarti kalau Bu Devi itu punya 6 jam, punya 4 kelas saja berarti memenuhi ya, Bu? Kelas, harus 4 Memenuhi. kelas. Di Jadi saya ada Kakom, 5 kelas. ya kalau jadi Kakom cuma 2 kelas berarti. Ya semua jurusan, Bu. Walaupun tata busana, jasa boga, masuk IPA semuanya. Hmm, enak-enak. Jadi guru-guru SMA yang kekurangan jam bisa ke SMK ya, Bu ya? Oke. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Model inquiry lagi. Jadi model Iya, Bu. inquiry tadi harus hafal ya Bapak Ibu. Bisa. Model inquiry sebagai proses mendefinisikan dan menyelidiki masalah-masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, menemukan data, dan menggambarkan kesimpulan masalah-masalah. Merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Nah, KD 3 berikut ini yang paling tepat untuk pembelajaran dengan inquiry. Ini adalah bagian inti ya Bapak Ibu dari kegiatan pembelajaran dengan pendekatan inquiry. KD 3 berikutnya yang paling tepat untuk pembelajaran dengan inquiry. Yang C, Jadi pembelajaran inquiry itu adalah anak-anak kan diajarkan berpikir kritis, mencari sendiri. kemudian dengan eksperimen, percobaan Bapak Ibu, eksperimen itu pembelajaran inquiry. Kira-kira dari A, B, C, D, E yang pembelajarannya menggunakan eksperimen yang mana? Coba di satu-satu, ditelaah satu-satu, kemudian bisa ngasih jawabannya. Kalau Mengidentifikasi misalnya ini Pak struktur Ajat cara itu. Budiman langsung A. Yang lainnya saya tunggu. D, Bu, menganalisis. Menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia. Nah, kira-kira itu bisa dieksperimenkan tidak, Bu? Oh, dalam program bantuan Jadi pembelajaran C. Mengelompokkan. Yang C, Mengelompokkan. praktek mengelompokkan hewan. hewan ke Kalau dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, Heeh. tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Kegiatan ini bisa dilakukan eksperimen tidak, Bapak Ibu? Bisa cacing, Bu. Bentar, Bu. Cacing. Kemudian apa lagi? Tapi hewan ya. Iya. D dengan E, berpikir kritis itu menganalisis. Jadi intinya Kalau inquiry itu mengidentifikasi, adalah mengelompokkan, menjelaskan. pembelajaran yang menekankan siswa berpikir kritis, tentunya dengan langkah-langkah metode ilmiah dalam sebuah eksperimen. Itu adalah inquiry, titik kuncinya di situ. Inquiry. Antara B dan C. Yang Identifikasi Ini hidup. antara B dan C. A. Oke. Bapak Ibu, kuncinya di dalam pembelajaran ini ya, kuncinya model inquiry. Inquiry itu mengajak siswa untuk berpikir kritis. Pikir kritis. Ya, betul. Kemudian pembelajaran menggunakan langkah-langkah metode ilmiah dalam sebuah eksperimen. Nah, itu adalah
pembelajaran inquiry. Nah, menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran dengan kegiatan inquiry. KD3 berikut ini yang paling tepat untuk menjelaskan. Oke, nomor kita satu-satu ya Bapak Ibu. A. Menjelaskan ruang lingkup biologi melalui penerapan metode ilmiah. Ada metode ilmiahnya Bapak Ibu. Dengan prinsip keselamatan kerja. Jelas ini adalah bisa dilakukan eksperimen. Langkah-langkahnya dengan metode ilmiah yang saya sampaikan tadi, bahwa pembelajaran inquiry itu adalah pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah metode ilmiah dengan eksperimen. Maka benar jawabannya Bapak Ibu yang menjawab A. Oke, kenapa yang B mengidentifikasi struktur? Kalau cuma mengidentifikasi, maka tidak perlu eksperimen. Mengelompokkan hewan ke dalam filum juga tidak perlu eksperimen. Apalagi menganalisis penerapan prinsip reproduksi, menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen. Jadi di sini sebenarnya ada kata kuncinya di sini, penerapan metode ilmiah dengan prinsip keselamatan kerja, Bapak Ibu. Oke, Jadi kalau kan? ini masuk ke inquiry, Bu ya. Apa Bu? Kalau misalkan ada kata kunci metode ilmiah, itu berarti semuanya masuk ke ini ya, ke inquiry, Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, langkah-langkah pembelajaran tadi PJBL, PBL, inquiry, discovery, hafal semua tapi ya Bapak Ibu. Belum, Bu. Jadi kalau pembelajaran Jadi kalau pada ini pembelajaran sintak mode pembelajaran, discovery, inquiry, problem reasoning, itu pembelajarannya bisa dilakukan dalam 1 kali tatap muka. Kemudian KD-nya sampai C5. Itu bisa. Tapi kalau PJBL itu beberapa kali tatap muka. Kemudian untuk menentukan hasilnya KD-nya itu sampai membuat produk, menghasil karya begitu. Itu sampai C6. Biasanya dalam soal dimasukkan jadi model pembelajaran yang dapat membuat produk atau level C6 pembelajaran apa begitu. Langkah-langkah yang sebagai berikut itu adalah PJBL Bapak Ibu. Memang siswa dibuat aktif secara fisik dan mental sampai menghasilkan sebuah karya. Itu adalah PJBL. Oke. Tadi kan sudah hafalan ya, 1 menit ya, hafal itu ya. Discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project Berarti eksperimen. PJBL. Oke, sudah hafal ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau malam-malam ini duduk-duduk mendengarkan saya sama menghafal 5 menit. Nanti malam saya share sudah hafal begitu. Besok materinya tinggal ganti lagi. Oke. Semoga hafal. Yang paling banyak itu adalah scaffolding. Scaffolding itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah menentukan lingkungan belajarnya. Yang kedua adalah menentukan interaksinya dengan siswa. Yang ketiga adalah proses menentukan mengembangkan pemikiran konseptual. Itu adalah scaffoldingnya. Sedangkan media itu dibagi menjadi 2. Ada media asli, ada media elektronik. Asli adalah media seperti preparat. Nah, kemudian bahan-bahan yang kita bisa sentuh. Nah, kemudian kalau media elektronik ada media audio yang dapat didengar, visual yang dapat dilihat,
Multimedia itu adalah audio dan visual. Oke. Malam ini lumayan lah kita bisa mengerjakan kalau kita sudah semua konsepnya tahu, lancar 10 soal. Kemarin 10 soal. Jadi lumayan. Kemarin berapa? 30 soal ya Bapak Ibu. Sekarang 10 soal. Lumayan 40 soal Bapak Ibu sudah menguasai gitu. Sudah siap ya Bapak Ibu 40 soal. Lumayan banyak itu kalau betul semua. Oke. Yakin betul Bapak Ibu. Jangan sampai ketika ujian Bapak Ibu nggak yakin tuh kayak aduh aku kok gak yakin belum siap. Wah lah tambah gak siap. Yakin. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Insyaallah. Nah, itu loh. Kalau nggak yakin itu bisa mempengaruhi Amin. kesehatan, Bu. Terus mempengaruhi ngisinya itu loh. Kayak yang ragu-ragu gitu. Kok yakin? Kalau belajar tuh jangan tegang ya Bapak Ibu. Sama saya itu jangan tegang. Nggak tanya, tanyakan. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut. Bentar. 8, 9. Oh, 8, 9 KD.111 yaitu kita masih ke mempelajari media pembelajaran biologi berbasis ICT. Kemudian disajikan KD biologi tertentu dan informasi tentang tuntutan keterampilan abad 21, HOT dan penguasaan ICT. Peserta mampu merancang rencana pembelajaran biologis berbasis ICT berkarakteristik inquiry. Nah, kalau di biologi itu pembelajarannya yang ditekankan memang banyak inquiry. Medianya yang berkaitan dengan inquiry, media kemudian ICT-nya berinquiry. Nah, itu. Keterampilan abad 21 kita kenal itu 4C Bapak Ibu. Masih ingat ya? Critical thinking, kolaborasi, komunikasi, benar Bu Waida. Apalagi? Berpikir kreatif, kolaborasi, komunikasi, berpikir kreatif, berpikir kritis. Nah, oke. KD 3.1.11 ini menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Pada KD tersebut pembelajaran yang cocok adalah dengan pembelajaran berbasis inquiry based learning. Yang tepat adalah pembelajaran inquiry itu kuncinya adalah pembelajaran yang meningkatkan keterampilan siswa berpikir kritis. Pembelajaran inquiry. Kemudian dilakukan dengan eksperimen. Pendekatannya saintifik, yaitu dengan 5M katanya. Mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Nah, kemudian dirancang menggunakan STEAM. STEAM itu kemarin saya jelaskan ya Bapak Ibu, Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, itu kunci dari inquiry Bapak Ibu. Kira-kira A sampai E yang mana jawabannya? A, Bu. Yang A, Wujud Putri A. Yang A, lainnya? Bu. Bu Devi A. Yang lainnya mana ini? A, Pak. Bu Andi Megawati A. Oke. Itu mana lagi? Yang lainnya Bapak Ibu saya tunggu. Masih Bu Devi, Bu Andi. Kenapa jawabannya yang A? Kalau Bu Devi, wah ini banyak ini A semua ini. Pak Ajat, Bu Eva Yanti. Oke, kenapa jawabannya A, Bapak Ibu? STEAM. Oke, bener. Karena ada kuncinya ini STEAM. Eksperimen.
Karena STEAM ya, karena STEAM itu sainsnya harus melakukan percobaan kemarin kan. Teknologinya adalah menggunakan alat. Pengumpulan data, Langkah-langkah ada tahap ilmiah. pengumpulannya. Betul, menggunakan 5M, ya kan? Ada pengumpulan data, mengajukan pertanyaan, menguji hipotesis, menarik kesimpulan, dan menggunakan STEAM. Sedangkan STEAM sendiri kan kemarin S-nya adalah science. Science itu harus STEAM. Sains. Ya, betul. Jadi STEAM itu S-nya science. Science-nya itu kemarin harus melakukan percobaan. Teknologi. Jadi menggunakan alatnya. Engineering merekayasa. Merekayasa itu mulai merancang alat. Kemudian matematik. Betul. Jadi kalau ini jawabannya A. Kenapa sih kok tidak B? Karena di sini melakukan tahapan pembelajaran mengamati menanya dengan model pembelajaran blended learning. Kalau blended itu kan tatap muka dan online begitu. Kemudian yang C kenapa tidak? Karena